Scan beralih ke ruang pertemuan keluarga Yun. Terlihat seseorang sedang melaporkan informasi di ruang keluarga Yun. Hormat pemimpin keluarga, orang-orang yang menyerang keluarga Yun telah dibereskan, para buronan tidak lagi melakukan gerakan penyerangan. Keluarga yang sebelumnya mengambil industri keluarga Yun mengatakan bahwa mereka hanya berada di bawah paksaan 3 keluarga besar, dan menyatakan kesediaan mereka untuk mengembalikan barang aslinya, lalu berharap keluarga Yun tidak akan menyimpan dendam pada mereka. Yun Meng terlihat kesal mendengar. Tidak menyimpan dendam. Orang bermuka dua ini, awalnya melawan kita dengan segala cara, sekarang berani memberitahu kita untuk tidak menyimpan dendam. Yun Han berkata, bagaimanapun, mereka dihasut oleh 3 keluarga besar, tidak ada yang salah dengan kebijakan melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka bersedia menawarkan 3 industri secara terpisah sebagai kompensasi, maka ini berakhir sudah. Yun Meng kurang setuju dengan ucapan Yun Han. Hanya dengan 3 industri itu? Keluarga Yunku telah kehilangan begitu banyak anak dan saudara, bahkan lenganku juga, bagaimana kita bisa melepaskan mereka begitu saja? Yun Qingyan berusaha menenangkan Yun Meng dengan berkata, Paman Meng tidak perlu marah, tapi aku setuju dengan pandangan Paman, ucapnya. Tuan Muda Yan, tanya Yun Meng. Meskipun Yun Hai telah meninggal, keluarga Yun dan 2 orang suci lainnya masih ada di sana. Setelah mereka mendengar berita kematian Yun Hai, mereka takutnya akan menjadi lebih malu dan marah, lalu menggunakan metode yang lebih kejam untuk melawan kita. Tidak bagus bagi kita untuk membuat musuh di mana-mana pada saat ini. Sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk menjual bantuan dari keluarga lain, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan berkata kepada Liu Han, menstabilkan posisi kita di kota Tianyu, dan di bawah naungan perguruan tinggi Singkong. Liu Han menjawab, benar. Perguruan tinggi Singkong dan keluarga Yun sudah berada di perahu yang sama, dan membantu kalian di perguruan tinggi. Yun Qingyan melangkah ke depan dan berkata, selain itu, aku ingin segera pergi ke kerajaan, Paman juga bertanggung jawab atas urusan dalam keluarga, ucapnya. Apakah adik Yan ingin pergi? Tanya Yun Xuan. Yan, apa yang akan kamu lakukan di kerajaan? Itu adalah daerah pedalaman dari kekuatan musuh, tanya Yun Shang. Yun Qingyan menjawab dengan tersenyum, ya, karena itulah, aku harus pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan membiarkan keluarga Yun kita damai selamanya. Scan beralih ke kerajaan. Terlihat 2 orang sedang mengobrol di sebuah kedai anggur. Hi sobat, apa kamu sudah dengar? Pertempuran Tianjiao yang diadakan di pusat kota kerajaan gagal, tanyanya. Itu telah menyebar luas, dirumorkan bahwa Sututu dari perguruan tinggi Singkong menyebabkan masalah dan hampir bertengkar dengan utusan Arya Yun, jawab temannya. Yun Qingyan mendengar ucapan mereka. Tutu membuat masalah, gumamnya. Kamu tidak mendengar semuanya ya? Hehi, suami anak perempuan kakakku adalah selir orang tua tetangga dari kepala keluarga kerajaan Wei. Aku mengetahui banyak informasi orang dalam darinya, ucap orang itu. Oh, begitu ya? Kalau begitu sobat ceritakanlah tentang itu, tanya temannya. Bagaimana informasi orang dalam yang begitu penting bisa menyebar dengan mudah, lanjut orang itu. Tiba-tiba Yun Qingyan datang ke meja mereka dan menunjukkan sebuah buku jurus dengan nama, Latihan Tingkat Kaisar. Kedua orang itu pun terkejut. Hah? Sobat, aku ingin tahu apakah benda ini dapat membeli informasi dari mulutmu itu, tanya Yun Qingyan. Kedua orang itu tampak terkejut. Mereka berdua menjawab, wow. Ini tentu bisa. Kakak, aku juga mau. Tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Aku pasti akan mengatakan semuanya. Kalau begitu beritahukanlah tentang Sututu, tanya Yun Qingyan. Orang itu menjawab, oh, sobat ingin bertanya tentangnya ya? Sututu ini adalah jantung dan jiwa dari perguruan tinggi Singkong, yang mampu bersinar dalam pertempuran Tianjiao. Tetapi keluarga Shangguan mengetahui bahwa dia memiliki dendam lama dengan utusan Arya Yun kali ini, dan mereka berencana menggunakan pertemuan Sututu dengan utusan Arya Yun agar Tuan Muda Shangguan Yu dapat naik ke Arya Yun dengan lancar. Dirumorkan bahwa pemimpin keluarga Shangguan telah menggunakan otoritasnya untuk mengatur jalannya pertarungan untuk Sututu, dan saat dia kelelahan, maka akan membiarkan Tuan Muda Shangguan naik ke atas panggung, memenggal kepalanya, dan memberikan pada utusan Arya Yun sebagai hadiah. Sekarang sudah mendekati final, Sututu takutnya akan kehilangan nyawanya, ucap orang itu mengakhiri informasinya. Scan beralih ke tempat arena Sututu bertarung.
Sututu melawan Lurenjia, Sututu menang. Undian pertandingan berikutnya dimulai. Sututu kesal kepada wasit, meludahinya dan berteriak, "Hei, bisakah pengoperasian keadilanmu lebih jelas sedikit? Pertempuran Tianjiao adalah pertempuran ring. Bukan tantangan untukku. Aku telah mengalahkan 127 orang berturut-turut," teriaknya. Wasit itu menjawab, "Jangan menyemburkan air liur ke wajahku. Tuan Yun Lanming bertanggung jawab atas undian itu, kalau kamu bernasib buruk, salahkan nasibmu sendiri saja," ucapnya. "Siapa? Siapa yang menyemburkan air liur ke wajahmu? Dasar busuk dan tidak tahu malu," ucap Sututu. Sututu berkata kepada dua orang yang berada di atas, "Yun Lanming, jangan balas dendam pribadimu dengan menggunakan trik sembarangan ini. Kalau berani, langsung saja hadapi aku. Tunggu saja sampai aku memukulmu dan kemudian membawamu ke depan pintu rumah keluarga Yun. Kita lihat bagaimana orang tua itu tahu cara memberimu pelajaran setelah kamu mengacau dalam pertempuran Tianjiao." Terlihat seseorang yang bernama Yun Lanming memegang kertas undian yang bertuliskan nama Sututu dan Shang Guanyu. "Sututu, jangan terlalu membanggakan dirimu, balas dendam pribadi, apakah layak untukmu? Dan juga, jangan menggunakan area Yun untuk menekanku. Keluarga telah menginstruksikanku untuk bertanggung jawab penuh atas pertempuran Tianjiao, bahkan jika aku ingin menargetkanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Pemimpin keluarga Shangguan sudah bekerja keras untuk mengundi secara adil, dan aku puas sekali," ucap orang di sebelah Yun Lanming. "Selama anakmu Shang Guanyu bisa, seperti yang dijanjikan, menang dan menjadi ketua, aku akan mengikuti janjinya, dan membawanya kembali ke area Yun," ucap Yun Lanming. "Terima kasih, Tuan Yun, karena sudah mendukung kami." Sututu pasti sudah kelelahan, saat anak selanjutnya naik panggung, barulah dia akan dipenggal, lanjut orang di sebelahnya. Yun Lanming berkata, "Kata-kata pemimpin keluarga Shangguan ini buruk, pertempuran Tianjiao hanya sampai di sini, bagaimana bisa tidak melakukan apapun dan hanya berteriak hajar dan bunuh? Tapi, pedang tidak memiliki mata, dan meleset sesekali adalah hal biasa," ucapnya, kemudian melemparkan kertas undian bertarung tersebut ke arah wasit. Wasit mengumumkan pertandingan selanjutnya, hasil undian sudah keluar. Di ronde ke-128, Sututu dari perguruan tinggi Singkong melawan Shang Guanyu dari keluarga Shangguan. Terlihat Sututu sudah kelelahan. Shang Guanyu berkata, Sututu, kita baru saja melakukan 300 serangan, apa kamu sudah menyerah? Kalau begitu, aku akan mengakhiri pertempuran yang membosankan ini." Shang Guanyu mengeluarkan aura pedangnya dan mengarahkannya kepada Sututu. "Bersyukurlah. Orang yang hanya bisa bermain trik sepertimu, bisa mati di bawah pedangku. Ini adalah keberuntungan besar dari langit," ucapnya. Sututu melompat ke atas menghindari serangan Shang Guanyu. Kemudian Sututu meludahi Shang Guanyu. "Cui! Semoga beruntung, sialan!" "Anjing yang menjilat area Yun benar-benar membuka mulutnya dan berbicara omong kosong," ucap Sututu. Shang Guanyu merasa jijik dengan air liur Sututu. "Aku..." Shang Guanyu berkata kasar. Sututu mengeluarkan kekuatan tongkat kayunya. "Siapa bilang aku tidak bisa bergerak? Hari ini, aku akan menggunakan ini untuk mengalahkan kamu sehingga kamu tidak bisa menggonggong lagi." Sedangkan Shang Guanyu mengeluarkan kekuatan pedangnya. Hehehe. "Sututu, bagus, kamu bagus sekali. Aku pasti akan membuat." Shang Guanyu melompat. "Mayatmu tidak berbentuk lagi," ucapnya. Dan melemparkan jurus pedangnya ke arah Sututu. Sututu berhasil menghindari serangan Shang Guanyu. Dan membalas serangan Shang Guanyu, tapi berhasil ditangkis oleh Shang Guanyu. Hanya mengandalkan batang kayu rusak ini, apakah layak untuk bersaing dengan senjata pusaka tingkat bumi, ucap Shang Guanyu. Shang Guanyu terkejut karena salah satu pedang yang menangkis serangan Sututu hancur. "Apa?" Sututu memukul muka Shang Guanyu dengan tongkatnya. "Enyahlah! Sial! Tongkat macam apa itu?" "Senjata pusaka tingkat bumi yang dihormati langsung hancur," ucap Shang Guanyu. "Haha! Anjing Shangguan, kamu tidak terima ya? Jangan berbicara tentang senjata pusaka tingkat bumi, bahkan jika kamu membawa senjata pusaka tingkat langit pun, aku masih akan memukul kepala anjingmu," ucap Sututu. Shang Guanyu melompat ke arah Sututu dan mengeluarkan jurus pedangnya lagi. "Tidak peduli seberapa aneh senjatamu, jika kamu tidak memiliki cukup hawa kekuatan, kamu tidak bisa bertahan.
Hawa kekuatanmu hampir habis. Aku akan memotongnya dengan pedangku, ucapnya. Hujan pedang. Panah, lanjutnya mengeluarkan jurusnya. Sututu dengan sekuat tenaga menahan serangan Shang Guanyu. Wah, hawa kekuatanku diserap terlalu banyak, gelombang ini, aku akan celaka, gumamnya. Sututu terkejut karena tiba-tiba di sebelahnya muncul sarung pedang Yun Qingyan. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Muncul sarung pedang Yun Qingyan di antara Sututu dan Shang Guanyu. Sarung pedang ini. Apakah itu? Ucap Sututu. Mbah, bagaimana mungkin? Ucap Shang Guanyu. Sututu senang karena Yun Qingyan muncul dan menolongnya. Maaf, aku terlambat, ucap Yun Qingyan.